Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan CFA dengan model second order menggunakan software Lisrel. Nanti di video kedua mungkin kita coba menggunakan software M+ gitu ya. Nah, ini adalah model spesifikasi untuk second order ya. Jadi misalnya di level yang pertama gitu ya, ada indikator Y gitu ya. Kemudian ada residualnya. Kalau di model second order itu residualnya epsilon ya. Kalau yang CFA biasa itu kan theta delta, maka nanti ini adalah kalau korelasi dengan residual dirinya sendiri, E1 dikorelasikan dengan E1, itu ada parameter theta epsilon nanti gitu ya. Kemudian eh, ada koefisien muatan faktor di level pertama sama, yaitu parameter lambda gitu ya. Kemudian karena di model second order itu diolah faktornya, diteorikan antar faktor ini saling berkorelasi, mengukur faktor hal yang lebih umum gitu ya, mengukur hal yang sama yang lebih umum atau yang lebih general gitu ya. Sehingga di level yang kedua itu juga ada residualnya ya. Residualnya itu disebut dengan zeta ya. Korelasi antar zeta itu ada parameter namanya psi. Psi 11 ya, psi 22, ini ada zeta juga ya. Kemudian di level yang kedua itu ada parameternya juga. Parameternya adalah gamma ya. Sedangkan parameter P-nya itu sudah berpindah di level yang kedua gitu ya. Nah, ini kurang lebih untuk model second order gitu ya. Ada 8 indikator yang mengukur faktor pertama, 1 sampai 4, 5 sampai 6 mengukur faktor yang kedua. Antar faktor ini saling berkorelasi mengukur variabel laten yang lebih general atau yang lebih umum. Misalnya ini kemampuan matematika. Kemampuan matematika itu dimensinya kan banyak ya, ada aljabar, ada trigonometri, ada geometri ya. Masing-masing dimensi ini kan bisa kita buatkan pertanyaan-pertanyaan terkait aljabar, kemudian pertanyaan terkait trigonometri gitu ya. Nah, antar dimensinya ini kan saling berkorelasi karena mengukur hal yang sama, yaitu mengukur kemampuan matematika misalnya. Kemudian untuk identifikasi parameternya, untuk level pertama itu bisa kita menggunakan standardized atau bisa cara yang kedua meminjam skala ukuran dari indikatornya. Tapi untuk level yang kedua kita hanya bisa menggunakan cara standardized saja gitu ya. Contoh nilai DF-nya ya. Ini jumlah itemnya sebanyak 8, berarti 8 kali 8 tambah 1 dibagi 2 ya, dikurangi dengan parameter bebasnya itu epsilonnya 8, lambdanya 8, 16. Ini sudah fix, psi 11 sama psi 22 nya udah fix. Kemudian parameter bebasnya bebas ya, berarti 18. Parameter P nya sudah fix ya, sudah standardized gitu. Sehingga nilai DF nya sama dengan 18. Nah, yang akan saya demonstrasikan nanti, saya coba membuat model second order yang terdiri dari 8 indikator. Masing-masing indikator ini faktor ke-1 diukur item 1 sampai item ke-3, faktor 2 item ke-4 sampai item ke-6, faktor yang ketiga itu item ke-7 sampai item ke-8. Antar faktornya saling berkorelasi mengukur faktor yang lebih general, yaitu G gitu ya. Nah, ini DF-nya perlu kita hitung supaya nanti kita cocokkan dengan hasil software apakah DF-nya sama atau enggak gitu ya. Kalau misalkan udah sama berarti model yang sudah kita bangun itu udah sesuai yang kita harapkan gitu ya. 8 dikalikan 8 tambah 1 dibagi 2, kemudian ini parameter bebasnya harusnya 19 ya, karena epsilonnya 8, lambdanya 8, 16 tambah parameter gamanya 3, 19, sehingga nilai DF-nya 17. Ini sudah fix karena pakai cara yang pertama standardized.
Yang ini parameter P-nya juga sudah fix, parameter psi-nya psi 11, psi 22, psi 33 itu fix nilainya sama dengan 1 karena standardized kan. Korelasi dengan dirinya sendiri. Data G-score itu kan nilai sama dengan nilai varian. Varian G-score itu kan sama dengan 1 gitu. Oke. Nah, kita coba langsung demonstrasikan menggunakan list rel. Tahapannya sama ya, teman-teman ya. Jadi datanya dimasukkan dulu ya. Kemudian cari matrik korelasinya. Setelah dibuat matrik korelasi, baru teman-teman buat sintaknya. Nah, ini udah saya buatkan sintaknya, saya langsung jelaskan saja ya. Ini baris yang pertama itu judulnya, baris yang kedua itu data, NI jumlah itemnya tadi 8, jumlah observasi yang saya kumpulkan itu 308, matrik PM gitu ya. Labelnya saya kasih label Y1 sampai Y8. PM polychoric matrik gitu ya. Matriknya simetri. Filenya namanya saya kasih nama matrik korelasinya itu second.core ya. Nah, ini modelnya NY-nya ya sebanyak 8 ya. Kemudian eta, jadi faktor level yang pertama itu disebut dengan eta ya. Kalau di simbol Yunani itu namanya eta. Number of etanya sebanyak 3. Psi-nya faktor yang kedua kan cuma 1 ya. Kemudian parameter psi-nya standardized, kita pakai cara yang pertama. Parameter P-nya juga standardized. Kemudian parameter gamanya fix, free ya, bebas, tolong diestimasi. TE ya, TE ini theta epsilon simetri gitu ya. Nah, ini parameter lambdanya, tapi lambda Y ya. Lambda Y, item 1 mengukur faktor ke-1, item 2 mengukur faktor ke-1, item ketiga mengukur faktor ke-1. Item keempat mengukur faktor yang kedua, item kelima mengukur faktor yang kedua, item keenam mengukur faktor yang kedua. Sedangkan item yang ketujuh mengukur faktor yang ketiga, item ke-8 mengukur faktor yang ketiga. Pelabelan, label psi-nya sekarang dia pindah di level yang kedua kan. Saya kasih label G, kemudian label eta-nya ada 3 kan. Faktor ke-1, F2, F3. Saya beri label F1, F2, F3. P diagram OU sama OU output, kemudian MI modifikasi indeks. Udah tinggal di running. Nah, ini kurang lebih model second order. Setelah kita hitung ya dengan manual sama yang bantuan software, DF-nya sama 17 ya. Nah, kita cek dulu ya, nilai probabilitas chi-square-nya signifikan, maka modelnya belum fit. RMSEA-nya masih di atas 0,05 juga belum fit. Maka tahapan selanjutnya kita modifikasi dulu model second order ini ya. Kita modifikasi, cek saran dari list rel itu modifikasinya apa. Nah, ini TE, theta epsilon gitu, tolong dimodifikasi. Berarti TE nanti tinggal ditambahkan di sini FR, TE 5 dan 3 gitu ya. Kita running lagi. Oke. Probabilitasnya juga belum fit, RMS-nya juga belum fit. Kita modifikasi lagi. 7 dan 5, TE 7 dan 5. Ya, TE 7 dan 5. Modifikasi lagi. Oke, nah ini probabilitasnya masih signifikan ya, belum fit. RMSE nya sudah fit sih, cuman biar lebih kuat RMS nya kalau bisa diupayakan di bawah 0,05 ya, biar lebih pasti gitu ya. Kita coba modifikasi sekali lagi lah kali ya. Oke, 7 dan 4 ya. TE 7 dan 4. Oke ya, probabilitas chi-square-nya dengan DF-nya 14 sudah tidak signifikan, berarti modelnya sudah fit. RMSEA-nya sudah di bawah 0,05, berarti modelnya juga sudah fit dengan dua kriteria ini ya. Kemudian tinggal kita cek tahapan selanjutnya adalah uji signifikan parameter. Kita ganti ke t-values ya. Nilai t-nya semuanya sudah di atas 1,96, berarti item ini valid mengukur ketiga faktor ini, dan antar faktornya juga valid mengukur faktor level yang kedua gitu ya. Oke, demikian untuk video
tutorial CFA model second order. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.